Kebayang nggak sih? Ada satu buku kuno yang sampai sekarang masih jadi pegangan para jenderal, CEO, bahkan politisi buat menang dalam persaingan? Jawabannya tentu saja ada. Namanya Seni Perang, karya Sun Tzu, sebuah kitab yang usianya udah 2.500 tahun. Nah, hari ini kita bakal bedah bareng kenapa kebijaksanaan kuno ini justru makin relevan di zaman kita sekarang. Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Buku ini tuh bukan sekedar soal tembak-tembakan atau perang fisik. Sun Tzu sendiri bilang, seni perang itu vital bagi negara. Ini masalah hidup dan mati, jalan menuju keselamatan atau kehancuran. Jadi ini bukan soal main-main loh. Ini adalah panduan fundamental tentang bagaimana sebuah negara atau organisasi bisa bertahan hidup. Gila kan? James Clavell, editor buku ini, sampai berani bilang kalau aja para pemimpin dunia ngerti isi buku ini, Perang Dunia 1 dan 2 itu nggak akan pernah terjadi. Ini nunjukin seberapa dahsyat kekuatan yang dipercaya ada di dalam naskah kuno ini. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Gimana bisa coba tulisan dari zaman perunggu di Tiongkok ribuan tahun lalu kok masih relevan banget di ruang rapat para bos dan di koridor kekuasaan zaman sekarang? Oke, ayo kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Supaya kita bisa ngerti isi bukunya, kita mesti kenalan dulu sama penulisnya. Emang sih nggak banyak yang kita tahu soal Sun Tzu ini, tapi ada satu legenda yang benar-benar nangkep filosofinya secara sempurna. Coba deh bayangin situasinya. Ada seorang raja yang ragu, nantangin seorang ahli strategi yang belum punya nama. Dan ujiannya, wah gila banget. Dia disuruh ngelatih 180 selir istana buat jadi pasukan. Kedengerannya mustahil kan? Tapi Sun Tzu, dia terima tantangan itu. Nah, disinilah jeniusnya Sun Tzu kelihatan. Pertama, dia kasih perintah yang super jelas dan simple. Para seliri malah ketawa-ketawa, nggak nganggap serius. Apa yang Sun Tzu lakuin? Dia nggak ngulangin perintahnya, enggak. Dia langsung menegakkan konsekuensi. Dia hukum mati 2 pemimpin kelompoknya. Ini bukan soal kejam ya, tapi buat nunjukin kalau perintah itu punya bobot, punya akibat. Dan hasilnya, wow. Sisa selir yang ada langsung ngelaksanain perintahnya dengan presisi sempurna. Nggak ada yang berani main-main lagi. Ini jadi bukti teorinya. Kalau ada struktur dan disiplin, siapapun bisa jadi kekuatan yang efektif. Rajanya sendiri sampai ngeri loh. Dia coba entiin Sun Tzu. Tapi Sun Tzu nggak goyah. Malah dia nyindir rajanya. Raja cuma suka ngomong doang, tapi nggak bisa ngubahnya jadi tindakan nyata. Poinnya jelas banget. Punya strategi paling hebat di dunia pun percuma kalau nggak ada kemauan buat bertindak dan menegakkan disiplin. Oke, sekarang kita masuk ke ide paling revolusioner dari Sun Tzu. Sesuatu yang benar-benar ngubah cara kita mandang sebuah konflik. Ini dia nih, inti filosofi Sun Tzu. Tujuan utamanya itu bukan buat hancur-hancuran di medan perang, bukan. Tapi gimana caranya kita bisa ngalahin musuh secara strategis jauh sebelum pertempuran fisik dimulai. Anggap aja kayak main catur, di mana kamu udah menang bahkan sebelum skakmat. Kemenangan sejati itu diraih pas pedang masih di dalam sarungnya. Sun Tzu bahkan bikin peringkat strategi loh, dari yang paling oke sampai yang paling buruk. Yang paling parah, ngepung kota yang ada bentengnya. Ini pilihan paling bodoh katanya. Kenapa? Karena paling mahal, paling lama, dan paling banyak makan korban. Terus yang terbaik apa? Nah, yang terbaik adalah menggagalkan rencana musuh. Ini levelnya udah adu otak, adu pikiran. Nggak perlu ada satupun korban jiwa. Oke, jadi gimana caranya menang tanpa harus berantem? Jawabannya 1, pengetahuan. Pengetahuan yang dalam, yang menyeluruh. Jadi, sebelum maju, Sun Tzu bilang kita wajib analisis 5 faktor penting ini. Ini berlaku buat diri kita sendiri dan juga lawan kita. Ini bukan ngandelin hoki ya, tapi analisis data yang sistematis banget. Coba deh pikirin, hukum moral itu bisa diartiin kayak moral tim atau budaya perusahaan. Terus bumi itu bisa jadi kondisi pasar. Kalau kita paham semua ini, kita bisa prediksi hasilnya bahkan sebelum perang dimulai. Dan ini dia, salah satu kutipan strategi paling terkenal sepanjang sejarah. Pengetahuan itu senjata paling ampuh. Titik. Kita harus tahu medan perangnya, tahu kondisinya, tahu siapa musuh kita, dan yang paling krusial, tahu diri sendiri. Tahu kekuatan kita, dan tahu di mana batas kita. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana Sun Tzu ngubah semua pengetahuan tadi jadi taktik di lapangan? Kuncinya 1, mengendalikan persepsi. Prinsipnya simpel, tapi mematikan. Semua peperangan itu dasarnya tipu daya. Kemenangan itu bukan soal adu otot, tapi soal siapa yang lebih pinter nipu lawannya.
Siapa yang bisa bikin lawan salah baca situasi, salah perhitungan, dan akhirnya bikin kesalahan fatal? Contohnya gimana? Gini, kalau kamu kuat, pura-pura kelihatan lemah, biar musuhmu sombong dan meremehkan. Kalau kamu sebenarnya udah dekat, bikin mereka mikir kamu masih jauh, biar mereka lengah. Ini tuh perang psikologis. Kita yang ngebentuk realitas di kepala lawan, buat nyiptain peluang untuk diri kita sendiri. Cerdik banget kan? Oke, sekarang ayo kita tarik semua ini ke zaman kita, ke dunia modern. Soalnya perang yang dimaksud Sun Tzu itu nggak melulu soal tentara dan senjata loh. Coba deh, renungin sebentar. Setiap situasi di mana kamu punya tujuan, terus ada lawan atau rintangan, dan sumber dayamu terbatas, bukankah itu pada dasarnya adalah sebuah bentuk perang? Entah itu pas kamu lagi negosiasi gaji, mau launching produk baru di kantor, atau bahkan cuma merencanakan langkah karir selanjutnya, prinsip-prinsip ini semua kepake. Kuncinya sama, kenali dirimu, kenali musuh atau kompetitormu, pahami medan perang alias pasarmu, dan pakai strategi cerdas biar menang, tanpa harus perang habis-habisan yang merusak. Dan kita sampai pada sebuah paradoks yang menurut saya indah banget. Buat Sun Tzu, tujuan akhir dari semua strategi brilian ini, semua tipu daya, semua persiapan matang ini, itu bukan kehancuran. Bukan sama sekali. Justru tujuannya adalah menciptakan stabilitas dan kedamaian. Kemenangan yang diraih dengan cepat dan efisien itu bisa mencegah konflik yang berlarut-larut dan penuh penderitaan. Jadi, sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan buat kamu renungkan. Dalam bisnis, karir, atau bahkan kehidupan pribadimu, perang apa sih yang lagi kamu hadapi sekarang? Dan dengan menerapkan kebijaksanaan dari Sun Tzu ini, kira-kira ada nggak cara buat memenangkannya dengan cerdas, bukan dengan adu otot?